Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, keluarga perkabungan yang dikasihi Tuhan. Juga umat yang ada di ruang Zoom. Pada hari ini kita bersama-sama akan menyelenggarakan kebaktian pelepasan. Kita akan memulai kebaktian ini dengan mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang senantiasa memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari NKB, dari Kidung Jemaat 332 bait 1. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku dirikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita. Pada pagi ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama dengan keluarga besar Girsang dan Ginting. Kami datang untuk melepas orang yang kami kasihi, Mama, Oma, saudara, sahabat kami, Ibu Seri Ulina Girsang. Kami sebagai orang-orang yang mengasihi dia, kami mau menerima firman Tuhan, agar oleh firman Tuhan itu kami beroleh kekuatan, agar oleh firman Tuhan itu kami diberikan kelegaan jiwa untuk melihat dan melepas orang yang kami kasihi ini beristirahat di rumah Tuhan. Mari ya Allah, hadirlah di dalam roh-Mu yang kudus, dan hiburkanlah kami, kuatkanlah kami, tenangkanlah kami, agar kami penuh dengan kerelaan hati dan kelegaan melepas orang yang kami kasihi ini untuk beristirahat. Kami memohon roh Allah yang ada pada kami, memberikan kepada kami hikmat, agar kami dapat mengerti firman Tuhan, dan kami dapat memegang serta memeliharanya dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 32. Lukas 2 ayat 25 sampai 32.
adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atas Simeon. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali kalau ulang tahun dalam bahasa Indonesia itu ada lagu ya, ada nyanyian. Panjang umurnya, panjang umurnya. Setiap kali kalau saya ulang tahun dan orang bersiap-siap menyanyikan lagu itu, saya suka bilang, aduh jangan nyanyi lagu itu deh. Saya rasanya nggak siap kalau terlalu panjang umurnya. Kenapa? Karena saya melihat ya apa yang diceritakan dalam Injil Lukas, Simeon, seorang yang saleh, seorang yang benar. Artinya orang ini hidupnya memang udah benar di hadapan Tuhan ya. Tetapi ketika dia menerima berkat dalam bentuk umur yang panjang, Simeon sampai dia berkeluh memohon ya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-29, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi rupa-rupanya Simeon juga mengalami ya, sebagai orang benar dia melihat dalam hidup ini kadang-kadang menimbulkan frustasi ya. Ibu bapak, kita sekarang ada di tengah pandemi. Bukan cuma kita sebagai orang tua yang frustasi. Karena kita melihat usaha kita nggak jalan, pekerjaan kita macet, penghasilan kita tidak seperti biasa. Tapi di tengah pandemi ini, anak-anak remaja, pemuda, mereka juga mengalami kesusahan. Mereka juga mengalami frustasi. Mereka juga mengalami kesuntukan. Karena itu ada istilah cabin fever. Ya. Orang lalu merasa sakit karena dikurung dalam cabin gitu ya. Nggak boleh kemana-mana. 2 tahun ini, nyaris 2 tahun ya, kita nggak boleh kemana-mana dan banyak orang udah stres. Memang nggak pernah kemana-mana, saya juga nggak pernah kemana-mana. Cuma perasaan bahwa saya nggak boleh ke sana, nggak boleh ke situ, nggak boleh. Itu menyebabkan dalam tanda kutip demam, ya, menyebabkan sakit demam. Simeon, dia hidup dalam usia yang sangat panjang. Dia hidup sangat lama. Dia mengalami banyak peristiwa. Bukan saja yang membuat dia berteriak, "Eureka!" gitu ya.
tetapi juga yang membuat dia mengadu ketika dia melihat umat Israel terus bergumul dalam kesulitan. Sampai akhirnya ketika dia melihat keselamatan yang dari Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Lalu dia berkata, "Ya Tuhan, izinkan saya pulang. Izinkan saya pergi dengan damai sejahtera." Nah, di sini yang menarik adalah Simeon, dia meminta pada Tuhan, "Tuhan, udahlah, saya boleh pergi ya Tuhan ya. Saya boleh pulang ya, kembali ke rumah Tuhan ya." Bukan karena dia frustasi, bukan karena dia putus asa. Kemarin ada seorang ibu yang memang sudah masih sangat muda. Ibu ini mungkin sekitar 30 tahunan. Tetapi suaminya sudah meninggal dunia karena serangan jantung beberapa 3 tahun yang lalu. Padahal punya anak 4. Anak yang paling besar SD. Ibu bapak bisa bayangkan kesulitannya. Di tengah-tengah pandemi ini kesulitannya berkali lipat. Dia usaha jual telur. Jadi dia tawarkan, nanti kalau ada yang mau beli, dia antar telurnya, dia tawarkan lagi, dia antar sendiri telurnya. Pandemi, anak-anak belajar di rumah. Dan lalu anak yang satu datang, "Mama, ini bagaimana?" Satu lagi datang, "Nah, ini aku bagaimana?" Satu lagi datang. Sampai akhirnya lalu dia merasa, "Aduh, saya nggak sanggup ini kayak begini." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini kadang-kadang memang membuat kita ingin menyerah saja. Pengen udahan aja lah, udah cukup. Ya, saya mau pulang saja. Tapi itu bukan teriakan Simeon. Ketika Simeon berseru kepada Tuhan, "Sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera." Itu bukan karena Simeon ini frustasi terhadap hidupnya, putus asa, kepengen mati, bukan. Tapi karena Simeon katakan, "Aku sudah melihat keselamatan. Aku sudah melihat. Dia sudah mengalami, dia sudah bertemu dengan Mesias." Ibu bapak, saudara-saudara, keluarga perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu Seri usia panjang ya, berapa tahun ya Bu? 82 tahun, usia yang panjang. Dalam perjalanan hidupnya, tadi saya ngobrol sama Bu Debi, Ibu Seri ini orang yang kuat ya. Kuat secara karakter, kuat secara fisik ya. Ibu Seri ini kuat ketika dia mengambil keputusan sesuatu, dia percaya bahwa apa yang diputuskannya ini memang sudah dipikir baik-baik, matang-matang, dan ini adalah keputusan yang benar. Karena itu tidak heran kalau beliau punya kesempatan menjabat sebagai Hakim Agung. Karena memang kemandiriannya itu luar biasa. Figur Ibu Seri bukan hanya berkiprah di luar ya, tetapi di gereja Ibu Seri juga punya kiprah yang baik dicatat oleh sejarah. Ibu Seri juga seorang pelayan yang tekun. Kalau perjamuan kudus, para penatua ini ya, mereka harus datang ke gereja 3:30 pagi loh. Bayangin. Pendetanya sih baru entar-entar mendekati jam kebaktian. Tetapi para penatua ini datangnya subuh-subuh, matahari aja belum ada. Mereka sudah datang ke gereja menyiapkan anggur, menyiapkan roti, potong-potong. Roti itu harus dipotong mendadak, karena kalau enggak, dia jadi kering ya rotinya. Jadi harus mendadak, saat itu juga dipotong supaya umat mendapat roti yang terbaik dan anggur yang terbaik. Aromanya tidak hilang, tidak menguap. Ibu Seri adalah seorang pelayan yang seperti itu juga. Beliau ada di persekutuan. Nah, persekutuan ini seperti Ibu Lydia dan Ibu Yuli yang mengurusi bidang kematian, yang mengurusi
perjamuan, baptisan, kebaktian, pokoknya seksi paling repot terkait dengan kebaktian. Beliau juga ambil bagian. Ketika perjamuan kudus, beliau juga datang subuh-subuh. Padahal beliau itu punya banyak anak buah, ya. Biasa kalau mau apa juga tinggal bersabda gitu ya. Selesai semua. Tapi di gereja dia mau melayani orang. Di gereja dia adalah pelayan. Dan pelayan yang baik. Pelayan yang rendah hati. Kadang-kadang orang tidak tahu siapa beliau, tapi beliau tidak merasa orang itu harus tahu siapa saya. Orang itu harus menghormati saya. Tidak. Sesuatu pelajaran yang sangat menarik. Suatu kisah iman dari seorang yang beriman yang menarik. Dan saya percaya bahwa sikap Ibu Seri yang rendah hati, ya, yang mau melayani, meskipun dia biasanya dilayani, ya. Tetapi di gereja dia mau melayani, subuh-subuh datang, coba ya. Saya sendiri, di gereja ini banyak orang-orang hebat. Orang-orang hebat dalam arti apa? Dalam arti di dunia mereka punya karir hebat, mereka pengusaha hebat, orang tajir melintir, begitu ya. Tapi di gereja, mereka seperti bukan siapa-siapa, sangat rendah hati. Kalau ditegur sama anggota jemaat, marahkah? Enggak, cuma senyum aja, oh iya kami minta maaf, nanti kami perbaiki. Enggak ada, balik marah, enggak ada. Jadi memang pengalaman hidup menggereja ini khususnya buat saya pribadi, saya bertemu dengan orang-orang hebat. Orang-orang yang bukan saja mampu mencapai karir setinggi langit, tetapi sekaligus orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sama seperti Simeon, saya percaya Ibu Seri juga sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi kalau dia sekarang pergi, maka saya percaya dia pergi dengan damai sejahtera. Seperti keinginan Simeon. Ya Tuhan, biarlah aku sekarang pergi dengan damai sejahtera. Saya percaya Ibu Seri pulang dengan damai sejahtera. Terakhir kami bertemu dengan Ibu Seri itu berapa tahun yang lalu ya, waktu itu ulang tahun ya, 80 tahun. Ya. Wajahnya sangat cantik, makin cantik malah. Dan rautnya itu damai. Saya percaya bahwa apa yang dialami oleh Simeon, dia melihat Tuhan, itu yang dialami oleh Ibu Seri, dia melihat Tuhan. Dan saya juga bersyukur sebab Ibu Seri boleh merasakan bagaimana dia dirawat, dicintai oleh cucu-cucunya yang luar biasa. Diganggu biasanya sama Matthew nih yang suka ngeganggu ya. Digodain ya. Saya rasa itu bentuk cinta ya yang tidak terganti, dan Ibu Seri beruntung sama seperti keluarga beruntung bisa mengenal Tuhan melalui kehadiran sosok Ibu Seri, dan kami keluarga besar GKI Kedoya juga merasa beruntung sebab kami boleh belajar dari sosok yang kuat ini. Amin. Saudara, mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Kepadamu ya Allah kami datang dengan rasa syukur. Dalam iman percaya kami yakin bahwa orang yang kami kasihi
mama, oma, saudara, dan sahabat kami, Ibu Seri Ulina Girsang, sudah boleh pulang dengan damai sejahtera atas perkenan Tuhan. Kami percaya bahwa Dia sudah melihat keselamatan yang disediakan baginya, bagi anak, menantu, dan cucu-cucunya, bagi dunia. Sehingga Ibu Seri boleh pulang ke rumah Tuhan dengan lega hati, karena dia percaya bahwa yang dia kasihi akan terus beroleh anugerah keselamatan dari tangan-Mu. Hari ini kami bersama-sama datang. Kami hendak memohon, sertailah kami ketika kami akan berjalan bersama-sama menuju tempat pemakaman umum San Diego Hills di Karawang. Sertailah kami, ya Allah, agar perjalanan kami aman dan selamat. Dan tugas kami untuk mengebumikan orang yang kami kasihi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami hendak memohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang hadir, yang menyatakan cinta kasih mereka kepada keluarga perkabungan, yang menyatakan bela sungkawa mereka, tapi mereka tidak dapat hadir, ikut ke pemakaman. Biarlah kiranya berkat Allah juga dicurahkan atas mereka. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, mereka juga dapat merasakan betapa mereka sudah menjadi kehadiran warga perkabungan. Kami juga bersyukur untuk keluarga, saudara-saudara, teman yang ada di ruang Zoom yang ikut mendoakan kami. Biarlah kiranya mereka juga beroleh penghiburan, mereka juga beroleh firman atas apa yang diberitakan pada hari ini. Inilah doa kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, kebaktian pelepasan selesai. Kita akan lanjutkan kebaktian ini di pemakaman di San Diego Hills. Dan kertas liturgi yang sudah dibagikan silahkan dibawa masing-masing supaya tidak menjadi media penyebaran virus ya. Baik, sampai di sini apakah ada pengumuman dari keluarga? Selamat pagi. Pada saat ini kita akan bersiap-siap untuk mengantarkan Mama ke San Diego. Menginginkan kepada teman-teman yang ingin ikut bersama ke San Diego tapi belum memiliki transportasi, harap bisa menghubungi media penjelasan untuk menyampaikan supaya kita bisa menyiapkan sarana transportasinya. Juga untuk teman-teman yang akan ke San Diego dan membawa kendaraan, apabila belum menyampaikan tiket parkir, bisa juga disampaikan ke belakang supaya bisa diatur untuk pembayarannya pada saat keluar. Ya, terima kasih.